Tes ya di video Kak. Halo, tes ya. Masuk ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan difusi. Persamaan difusi itu lanjutan dari persamaan Laplace yang kemarin gitu. Persamaan difusi. Dan di video kali ini bakal dikupas tuntas, jadi videonya bakal agak lama. Nah, terus disaranin buat nonton, udah ngerti dulu persamaan Laplace. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang nih kita masuk ke persamaan difusi. Nah, persamaan difusi itu persamaan dia bergantung pada waktu gitu, bergantung pada waktu, ada fungsi waktunya berarti nanti. Beda dengan persamaan Laplace, dia nggak ada fungsi waktunya gitu. Jadi persamaan difusi merupakan perluasan dari persamaan Laplace dengan memasukkan variabel waktu gitu. Jadi nanti dia bergantung waktu ya. Bergantung pada waktu. Nah, begitu persamaan Laplace. Nah, secara umum persamaan difusi dapat dituliskan dalam bentuk ini ya. Berarti ini kayak persamaan umum ya. Nah, persamaan umumnya itu del kuadrat U sama dengan 1/4 alfa kuadrat dikali do U per do T. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini tolong di mengerti gitu ya. Nah, ini ada operasi nabla lagi-lagi di sini. Operasi nabla itu kalau fungsinya terhadap U ya gitu. Nanti kayak gini, do X, do U do X maksudnya, X topi ditambah do U do Y topi ditambah do U do Z, Z topi. Nah, ini artinya fungsi U yang di sini nanti diturunin terhadap X, arahnya X topi. Di sini juga diturunin terhadap Y, terus ada Y topi. Terus di sini diturunin terhadap Z, Z topi. Kalau 2 kali, ya berarti turunan kedua gitu ya. Nah, lambangnya kayak gini, kalau turunan kedua. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kita bisa pakai metode separasi variabel yang kayak kemarin di persamaan Laplace. Cuma kalau di sini, di ini ya, ini fungsi difusinya U gitu. Misalkan, nanti kita bisa nyari pakai rumus F dikali T. Oke, F dikali T. Nah, F-nya sebenarnya sih nulis lengkapnya kayak gini. F, X, Y, Z dikali T. Nah, ini X, Y, Z. Biasanya nih merepresentasikan tentang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu. Atau kalau 3 dimensi, itu namanya volume. Atau ini fungsi ruang. Yang ini cuma ada waktu aja, jadi ini fungsi waktu. Jadi kalau lu belum terlalu paham, misalkan fungsi F, X, Y, Z. Nah, ini di dalam fungsi F cuma ada variabel X, Y, sama Z gitu. Misalkan 4x/z gitu. Ini udah termaksud nih, atau ditambah 5y kuadrat. Yang penting ada x, y sama z. Gak mungkin tiba-tiba ada w di sini gitu. Karena ya ini cuma mengandung 3 variabel. Walaupun kalau misalkan ada w gitu ya, itu paling dianggapnya konstanta biasa. Nah, ini juga yang fungsi waktu T ya. Dia hanya mengandung variabel waktu. Intinya kayak gitu. Nah, ini sekali lagi namanya metode separasi variabel. Nah, terus kita bisa ganti, ini kan ada U-nya. U-nya kita ganti FT, jadinya kayak begini. Ini dimasukin biasa aja. Nah, begitu. Nah, ini kita harus notice ya. Ini del kuadrat U, itu hanya menurunkan fungsi terhadap X, Y, sama Z. Jadi yang T ini, kan dia nggak punya variabel X, Y, Z. Jadi dia bisa dianggap konstanta alias ini dikeluarin. Nah, gitu. Jadi yang kena F-nya aja, karena F-nya mengandung variabel X, Y, Z. Sementara di sini, ya, gantian yang F, X, Y, Z-nya itu bisa dianggap sebagai konstanta biasa, karena dia nggak punya variabel T. Jadi F-nya bisa dikeluarin,
dikali dt per dt. T besar ini T kecil. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus nanti semuanya kita bagi sama ft. Jadi ini per ft semua, nanti sisanya bakalan kayak begini. Seper f aja ya. Karena dikali ft gitu, t-nya dicoret. Ini satu fungsi nih, nggak sendiri-sendiri gitu ya, sama dengan seper lambda kuadrat. Nah, ini kalau dibagi ft, jadinya seper t doang. Seper t dikali do t per dt. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa pisahkan bagian ruang dan waktu. Caranya yang do t per dt ini, ya. Soalnya ada t besar, ada t kecil gitu. Itu kita ubah jadi min k kuadrat alfa kuadrat dikali t. Oke, jadi kalau misalkan kita, sebentar. Nah, coba kita ganti ini, ya. Yang ini jadi ini, ya. Kita langsung salin lagi aja. Seper alfa kuadrat dikali seper t dikali min k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, t-nya ini dicoret, alfanya ini juga dicoret. Terus nanti f-nya naik ke sana, gitu. Gak usah lah ya, nanti supaya rapi gitu. Jadi nanti hasilnya ya ini sama dengan min kf. Ya. Nah, kalau persamaannya kayak gini, ya, kalau persamaannya kayak ini minus k ya, f-nya itu solusinya ya sama dengan a sin kx ditambah b cos kx. Lah, kok bisa kayak gitu ya? Ini kalau gue sih ngapalinnya baru ngapalin ya. Ini kalau minus k, dia makanya sinus sama cosinus ditambah. Konstantanya harus beda. Nah, cuma kalau plus k, nanti dia hasilnya harus dieksponensial permisalannya gitu. Jadi kalau misalin gua misalkan ini turunan kedua berarti ya. Berarti turunan pertamanya kayak gini. Turunan pertamanya nanti turunan sin kx itu cos kx. Oh, sorry. Turunan ini terhadap x gitu ya. Turunan ini terhadap x jadi a dikali k dikali cos kx. Yang ini jadi minus b k dikali sin kx. Kx itu tetap sudut. Nah, nanti turunan keduanya, ini diturunin terhadap k lagi jadi, sebentar. Nah, ini ada kesalahan, ini harusnya k kuadrat. Ini tadi gue lupa nulis kuadratnya. Minus k kuadrat, kalau minus k kuadrat ini trigono. Nah, yang ini kita lanjutin lagi, kita turunin turunan cos itu minus a kuadrat. Waduh, bentar ya, laptop gue baterainya udah mau habis, bahaya sekali. Ntar kalau recordnya berhenti sendiri. Oke, udah dicas. Nah, a dikali k kuadrat dikali sin kx ya, ditambah ini turunan sin cos ya. Jadi ini min b k kuadrat sin kx. Cos ya, karena turunan sin itu cos. Nah, ini bisa kita pecah, jadi k kuadratnya dikeluarin, minus k kuadratnya dikeluarin, jadi sisanya tinggal a sin kx ditambah b cos kx. Nah, ini a sin kx ditambah b cos kx itu ini f, jadi ini nanti min k kuadrat f. Jadi kira-kira gitu persamaannya. Jadi nanti kita biasanya permisalannya tuh kayak begini ya. A, F sama dengan A sin KX ditambah B cos KX. Kalau plus baru dia makanya eksponensial. Nah, tapi itu nanti ini juga udah ditentuin dari sananya yang ini. Kita udah ketemu fungsi F, ya. Kan tadi kita mau nyari U sama dengan F dikali T. F-nya udah dapat, berarti T-nya bisa kita dapetin dari fungsi yang di sini, gitu. Caranya, ini nggak berubah sebenarnya. Cuma
T sama DT-nya ini, yang kecil, T kecil ini tukar posisi. Nah, terus dua-duanya diintegral supaya do-nya hilang. Jadi nanti ini seperti jadi lente. Ini jadinya min K kuadrat, alfa kuadrat, dikali T. Nah, kalau mau kita nyari T, itu kita harus gini, E pangkat len T. Jadinya ini juga E pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat T. Nah, E pangkat len T itu hasilnya T, yang ini hasilnya E pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat, dikali T. Nah, kira-kira ini T-nya. Dan ini F-nya. Terus nanti kita tinggal kali ke sini. Gitu ya, kira-kira. Oke, gitu Boy, kira-kira. Nanti tinggal masukin sin KX sama B cos KX dikali E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T. Kira-kira kayak begitu. Kemudian video ini bakalan gue pause dan gue mau nulis contoh soal. Dan ini nanti silakan kalian di pause dulu ya kalau mau nyatet. Ini nanti bakalan gue hapus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ini tinjau lembaran logam semita hingga dengan tebal L. Jadi ini tebalnya L. Cuma dia panjangnya yang ke arah di sumbu Y ini, dia tak hingga. Namanya ini logam semita hingga. Asumsikan bahwa pergerakan difusi hanya sepanjang sumbu X. Jadi itu yang kita notice pertama. Difusi hanya sepanjang sumbu X. Nah, terus mula-mula berarti pada saat T sama dengan 0, distribusinya distribusi temperatur dibuat tetap 100. Jadi U itu tetap 100 pada X sama dengan L dan U sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Nah, lalu pada saat waktu berjalan, artinya T nggak lagi 0, ya. Temperatur dibuat 0, berarti U 0 pada X sama dengan L, terus U-nya juga 0 pada X sama dengan 0. Nah, ini L ya. Nah, tentukan fungsi distribusinya, berarti kita harus nyari U. Yang rumusnya F kali T, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita nyari yang T sama dengan 0 dulu, dan rumusnya itu kan kayak begini. Ini karena T-nya 0, gue kasih ini U0 ya, U0 gitu. U0 sama dengan, U0 itu artinya fungsi di saat T-nya sama dengan 0. 0 itu sama dengan 1 alfa kuadrat do U per do T. Nah, tapi ini T-nya konstan 0 gitu ya. Jadi dia tetap. Berarti ini turunannya harusnya 0. Karena turunan konstan ya 0. Ya gitu ya. Ini yang pertama. Nah, solusi buat U yang itu ya. Solusi buat U0 yang paling tepat itu AX plus B. A dan B itu konstanta ya. Jadi kalau misalkan diturunin sekali dapat A, diturunin sekali lagi dapat 0 gitu. Dan ini ingat difusi hanya sepanjang sumbu X. Jadi nanti ini kan ada 3 variabel harusnya. Ada variabel X, Y, sama Z. Cuma nanti yang dipakai X aja gitu. Karena difusinya hanya sepanjang sumbu X. Nah, di sini ada beberapa syarat udah ada nih. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Kita langsung terapin aja ke sini supaya nanti dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Yang pertama mungkin gue mau pakai yang kedua ya. Jadi U0 sama dengan AX plus B. U-nya dimasukin 0. A-nya tetap ya. Harus kita cari X-nya 0, jadi dikali 0 ditambah B. Jadi ini 0 sama dengan 0 tambah B ya. Jadi B-nya dapat 0. Nah, sekarang kita tinggal nyari A pakai persamaan yang di sini. Jadi nanti B-nya udah dapat 0 gitu ya. Jadi U0 sama dengan AX aja. Ya, U-nya 100, X-nya itu dianggap L.
Jadi nanti A sama dengan 100 per L. Gitu ya. Jadi persamaan buat U0 itu AX per L. 100X per L. Ya, A dikali X per L gitu, ditambah B-nya 0. Jadi ini aja. Gitu ya. Nah, terus kita nyari yang T-nya tidak sama dengan 0. Buat yang T-nya tidak sama dengan 0 nanti perumusannya ya. Nah, kalau ini T tidak sama dengan 0, perumusannya ya kita langsung ke sini aja, yang tadi udah dijelasin. Nah, ini kalau kayak begini, F-nya itu yang paling tepat, udah dikasih tahu juga tadi, A sin KX ditambah B cos KX. Kalau lupa, silakan di-rewind di video ini gitu ya. Nanti kira-kira dapat U-nya kan F kali T. Oh ya, T-nya tadi juga udah ditentuin dari sananya, itu F pangkat min K kuadrat, alfa kuadrat dikali T. Nah, nanti jadi U-nya sama dengan F dikali T. Nanti U sama dengan F A sin KX ditambah B cos KX dikali T. T-nya itu F pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah gitu. Terus nanti ini fungsinya. Dan yang ini kita harus nyari tahu A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. A sama B aja berapa. Cara cara mencari tahunya itu kita memanfaatkan ini batas gitu ya. Yang pertama sih gue mau pakai batas yang ini karena gampang. Nanti U-nya gue ganti jadi 0 ya. U-nya gue ganti jadi 0. Ini gue kotakin. Bentar. Gue mau bikin kotak. Pertama U-nya ganti jadi 0. Nah ini X-nya juga ganti jadi 0. Nah ini di notice sin KX atau X-nya 0 kan jadi sin 0 ya. Sin 0 itu 0. Jadi A-nya nggak usah ditulis. Ditambah B cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Karena X-nya diganti 0 jadi cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi B aja. Dikali E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat dikali T. Nah, di sini kita dapat, ini karena hasilnya harus 0, berarti B-nya itu harus 0. Karena kalau dia angka aja, dia nggak mungkin ikut-ikutan 0 gitu ya. Gimana caranya dia ikut-ikutan 0? B-nya harus 0 gitu ya. Di sini gue kotakin dapat B-nya 0. Terus kita update fungsinya lagi. Jadi fungsi yang terbaru itu U sama dengan A sin KX. Hanya kita belum tahu berapa, B-nya udah tahu 0 gitu, jadi nggak usah ditulis. E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Sebentar, gue lihat dulu. Nah, terus nanti kita pakai batas yang kedua, U sama dengan 0 pada X sama dengan L gitu ya. Pakai fungsi yang terupdate yang di sini gue makanya. Jadi nanti gue bikin kotak lagi. Nah, ini U-nya kita, bentar. U-nya kita ganti jadi 0, ya. Terus X-nya kita ganti jadi L. A dikali sin K dikali L jadinya. Dikali E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, karena ini hasilnya harus 0, ya. A-nya itu eh, A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 gitu. Kalau A-nya sama dengan 0, nanti di sini 0 tambah 0, hasilnya bukan U, malahan 0 gitu ya. Solusinya, karena A nggak boleh sama dengan 0, jadi sin KL yang harus sama dengan 0. Ini juga nggak mungkin, karena nanti T-nya bukan sama dengan 0 ya, gitu. Jadi dia jalan. Nah, sin KL harus sama dengan 0, gitu. Berarti KL itu, sin yang menghasilkan 0 derajat, misalkan sin kotak gitu yang hasilnya 0. Nah, kotak yang ini bisa sama dengan 0, bisa V ya, 2pi, 3pi, 4pi gitu.
Coba aja. Kalau yang setengah-setengah baru dia bisa 1 atau enggak min 1 kayak setengah pi, 3/2 pi gitu. Tapi kalau yang ini kita udah tahu hasilnya ini 0 semua gitu. Jadi KL harus sama dengan pi dikali 2 pi dikali 3 pi dikali 4 pi gitu ya. Nah, terus jadi K-nya itu harus N pi per L gitu ya. Karena ini kalau diganti KL sama dengan K-nya diganti N pi per L, terus dikali L, ini N pi aja gitu ya. Nah, dengan N itu bilangan bulat. Dan itu 1, 2, 3, 4, 5, dan ini nanti dimasukin ke sini. Jadi solusinya nggak cuma 1. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu, K-nya kita ganti jadi ini ya. K-nya kita ganti jadi NP per L. Dan ini termaksud deret Fourier gitu. Karena deretnya nggak cuma 1 solusinya. Gitu ya. Ini nanti gue update U sama dengan, karena deret Fourier itu, gue mulainya N dari 1 ya, sampai berapapun. Sampai tangga juga nggak apa-apa gitu ya. BN. Karena apa ada BN? Karena ini balik lagi. Tadi ini KL-nya solusinya nggak cuma 1. Terus dia masuknya deret Fourier sinus. Jadi perumusannya kira-kira kayak begini. Ntar ini kayak gini juga sama sih. Cuma nanti setiap ada K-nya diganti NP per L. Gitu ya. Jadi ini nanti sin dikali K-nya yang pakai yang di sini ya. Yang di kotak-kotakin ini cuma buat nyari-nyari doang. K-nya diganti N, P, ini kan ada X, gue tulis dulu X per L. Itu ya, NP X per L. Terus E-nya min K kuadrat, alfa kuadrat, jadinya minus NP alfa ya, per L kuadrat dikali T. Nah, ini persamaan U-nya. Nah, tinggal sisa 1, kita harus nyari BN. Pakai apa ya? Pakai deret Fourier sinus. Deret Fourier sinus itu rumusnya BN sama dengan 2 per, ini setengah periode, diintegralin ini dari 0 sampai setengah periodenya itu dikali U0, U maksudnya, harusnya Fx, tapi kita di sini makanya U karena mengandung fungsinya X sama waktu gitu ya, ruang dan waktu, dikali sin NPX per L dikali E pangkat min gitu ya, pokoknya kayak gini. Nah, ini supaya nggak ribet ya, kita pakai batas yang T sama dengan 0. Yang tadi kita udah cari, bentar. Yang ini kita udah cari yang T sama dengan 0 itu dapat nanti U0-nya segini. Ini nanti kita pakai fungsi yang ini. Terus, yang T sama dengan 0 yang ini ya, dari sini sampai sini. Gitu. Tadi. Nah, T-nya masukin 0 supaya apa gitu kan. Ntar U0-nya, konsekuensinya U0-nya kita pakai 100X per L. Supaya ininya hilang. Karena T-nya kalau dimasukin 0 ya, T kecilnya, nanti E pangkat 0 itu 1. Jadi rumusnya tinggal BN sama dengan 2 per L, 0 sampai L, U-nya U0 ya jadinya. Kalau ini T-nya sama dengan 0, ini juga U-nya U0 gitu. U0-nya sama dengan tadi 100X per L. Dikali sin NPX per L. Ini lupa tadi DX. Ini juga DX. Kayak gitu. Bentar. Nah, yaudah kita tinggal nyari BN dari fungsi ini. Ya, caranya ya kita integral biasa, paling dasarnya itu integral biasa. Jadi 2 per L, sebentar ada tamu kayaknya. Nah, ya ini jadi nanti kita tinggal integralin biasa aja. Nanti jadi ini 100X per L dikali ini. Nah, gue tuh sukanya pakai cara DI ya gitu.
diferensial, yang satu integral. Yang di diferensial itu 100 X per L, yang di integral itu sin NPX per L. Nah, yang pertama ini kita turunin, jadinya nanti 100 per L, dan ini nanti diturunin lagi jadinya 0. Dan ini nanti sin NPX per L kita integral, jadinya integral sin itu min cos ya. Jadi gue tulis dulu min cos NPX per L. Nah, jangan lupa di sini juga itu ya, jadi konstantanya jadi kayak gini, L per NP. Kira-kira kayak gitu, gue ngeri salah dah. Nah, terus nanti kita coba dulu. Ini nanti min cos ini turunan, integralnya sin. Jadi nanti min L kuadrat per N kuadrat P kuadrat, konstantanya dulu yang dibalik gitu ya. Ini sin NPX per L. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus nanti urutannya ini, bentar, lupa. Ini plus, minus, plus gitu. Coba gue cek dulu sebentar ya. Nah, ini kita lanjut. Ini udah bener ya. Plus, minus, plus. Ini gue giniin. Nah, nanti caranya tuh kayak gini. Ini tinggal kali ini tinggal kali ini. Tuh. Jadi 100x per L dikali minus L gitu ya. Dikali ini pokoknya nanti jadi hasilnya 100x, minus dulu ya. Minus 100x per NP dikali cos NPX per L. Motor. Nah, habis itu yang ini juga nanti plus 100L per N kuadrat P kuadrat dikali sin NPX per L. Nah, batas atas L, batas bawah 0. Ini udah nggak cukup ya. Nah, kita lanjut di sini, sorry. Nah, jadi ini nanti kita tinggal masukin setiap ada X diganti L, setiap ada, bentar, ini kayak ada yang kurang, ini L-nya dicoret. Gue cek lagi dulu. Oh, ini lupa dikali 2. Lupa dikali ini, 2 per L. Mungkin ini gue ini dulu. Ini dikali 2 per L. Nah, gitu. Pantesan kayak ada yang kurang gitu. Nah, jadi nanti kita lanjutin aja. Semoga nggak ada yang kurang lagi. Jadi nanti BN sama dengan ini ya. Yang pertama gue fokusnya ke sin dulu. Ini NPX per L. Kalau X-nya diganti L, jadi sin NP doang. Nah, sin NP itu 0. Karena sin 1Pi, 2Pi, 3Pi, 4Pi, 5Pi itu 0. Dan ini kalau X-nya diganti 0, ya jadi sin 0. Sin 0 itu tetap 0. Jadi fokus kita ke sini. Cos NPX per L gitu ya. Nah, sebentar. Jadi langsung aja dimasukin min 200. Kalau dimasukin L ya, min 200 L per L. Jadi L-nya hilang. Min 200 saja per NP dikali cos. Nah, ini X-nya diganti L, jadi NP aja, cos NP. Ya. Dan satu lagi nanti diganti 0, jadi min 200 per NP. Kira-kira kayak begitu. Wait. Tes. Halo, halo. Nah, ini kita lanjutin. Ini gue kayaknya ngerjainnya udah bener ya. Cuma kalau sama di PPT itu jawabannya beda. Dan ini kalau misalkan gue jabarin,
Nah, ini cos NP itu min 1 pangkat N plus 1 ya, dikurang. Ini 200 per NP-nya gue keluarin dulu. Jadi nanti kayak gini. Jadi nanti dia kalau misalkan genap, dia itu bakalan, bentar. Ya, kita lanjut lagi ya. Nanti hasilnya tuh kalau misalkan dia positif, berarti dia dia min 1 pangkat bukan positif ya, tadi genap ya. Kalau kalau dia genap, dia kan 1 kurang 1, 0. Tapi kalau ganjil, nanti hasilnya minus 2. Gitu. Jadi nanti hasilnya nanti min 400 per NP. Ini konstanta BN-nya gitu. Kalau di gua ya, cuma kok kalau di PPT beda, mungkin nanti gua ralat bikin video ulang atau gimana. Yang penting gua ngitungnya udah kayak gini sih, udah ngikutin aturan. Coba gue cek lagi dulu. Nah ini tuh harus perkalian UV dikurang integral VDU gitu ya. Nah yang ini gue kalau pakai cara ini supaya lebih gampang gitu. Nah, yang ini sinusnya juga hilang. Nah, ini batasnya itu kan L sampai 0. Bukan L per 2. Kalau L per 2 bisa. Jadi nanti gantinya ini 0. Ya, cos NP per 2 juga belum tentu 0 sih. Ya, pokoknya kalau gue konstantanya kayak gini. Tapi ini buat N sama dengan ganjil. Ya. Tuh, jadi nanti balik lagi ya. Kalau ini asumsi ini benar, jadi nanti U sama dengan F kali T. Nanti kita udah dapat tadi cuma A sin KX ya gitu. Bentar. Kan tadi U-nya kan A sin KX doang ya. Ini A sin KX, pangkat sekian gitu kan. Nah terus kita tinggal masukin, jadi U-nya sama dengan BN ya, jadinya BN. Jadinya kayak gini, 1, 3, 5, sampai tak hingga. Terus konstantanya, BN-nya. Pokoknya nanti hasilnya jadi kayak begini deh. Tadi min 400 per pi dikali sin NP, px per L. Tuh, terus dikurang 400 per pi. Oh, ini pangkatnya lupa. Pangkat min K kuadrat. K-nya udah diganti NPL. Jadi nanti N-nya 1, pi. Gue lupa dah. Saking panjangnya. Ini 1 pi alpha per L. Pi alpha per L kuadrat kali T. Gitu ya. Terus ditambah, dikurang 400 per pi sin. Ini ada NP-nya nggak ya? Oh, ada NP ya. Jadi 400 per 3 pi sin 3 px per L dikali pangkat minus 3 pi alpha per L kuadrat T. Dan terusnya. Ini diganti 5, ini 5, ini 5. Gitu ya. Nah, ini kalau gue benar, asumsi benar gitu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.